Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tatanazzalu rahmat wa tatadha'afu alhasanat wa taghfiru adh-dhunub wal khati'at. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد السادات ونصلي ونسلم على أشرف البريات سيدنا ومولانا محمد أفضل من في الأرض والسماوات سيد الكائنات وعلى آله وصحبه نجم القادات وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق حبيبنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والآل. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا محبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالحلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ولا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang mana kelak kita di yaumil qiyamah akan merasakan penyesalan yang begitu luar biasa ketika kita memiliki waktu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Maka di waktu tersebut kita akan merasakan penyesalan yang sangat luar biasa. Apalagi kalau kita di situ bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya penyesalan yang kita dapatkan, tapi suatu murka azabnya Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak mungkin kita untuk bisa mengembalikan daripada kehidupan dunia yang sementara ini. Maka agar kita selamat di dunia wal akhirat, banyak-banyak bersyukur kepada Allah dan banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabiuna Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati Sayyidina Muhammad, dengan harapan Allah bisa memberikan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dengan harapan majlis ta'lim ini bisa membuat keberkahan bagi kehidupan kita, dengan harapan majlis ini bisa membuat keberkahan bagi istri kita, bagi anak-anak kita, diberikan keberkahan oleh Allah. Dengan keberkatan majlis ini Allah berikan keberkahan bagi keturunan kita. Di dalam harta kita Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan terlebih khusus kita mintakan kepada Allah agar umur yang kita diberikan oleh Allah diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan mustami'in rahimakumullah, lanjutkan pelajaran kita daripada kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, nafa'ana Allah bihi wa qaddasallahu sirrah.
wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Allahumma amin. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafa'atus salihin, terlebih khusus daripada keberkahan daripada sahibul kitab, daripada al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, amin ya rabbal alamin. Ikhwan hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, kita alhamdulillah di dalam majlis-majlis kita sudah kita lalui di dalam beberapa ta'lim, beberapa kajian, yang mana kajian terakhir masalah daripada makruh-makruh yang tidak dianjurkan di dalam saat kita berwudu. Maka kesempatan yang terakhir yang kemarin dikatakan bahwasanya menukil Al-Imam Al-Ghazali hadisnya baginda Rasulullah SAW, masalah kita disuruh untuk berzikir kepada Allah di dalam wudu kita. Jangan lalai kita di dalam wudu kita. Di dalam basuhan-basuhan anggota wuduk kita, kita minimal kita berzikir kepada Allah. Baca bismillah, baca alhamdulillah kalau memang tidak hafal daripada doa-doanya, dan ditutup dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, ditutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik juga boleh. Dan juga kita dianjurkan kemarin mereview sedikit, kembali sedikit, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Boleh bacanya sekali, boleh bacanya 2 kali, boleh bacanya 3 kali. Maka dari kesempatan sekarang ini kita baca bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar setelah kita melakukan daripada wuduk kita. Apa keutamaannya? Keutamaannya sudah kita bahas kemarin di majlis-majlis ta'lim yang kemarin-kemarin. Kalau memang pengen lebih tahu boleh diulangi daripada live streamingnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini orang yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, anna man dzakara Allah 'inda wudu'ihi tahhara Allah jasadahu kullah. Orang yang berzikir kepada Allah di dalam wuduknya, maka Allah akan sucikan setiap daripada anggota-anggota badannya. Walau yang dicuci cuma wajah, tangan, rambut, telinga dan kaki, karena dia berzikir kepada Allah, bukan hanya itu yang suci, bukan hanya itu dibersihkan oleh Allah, tapi seluruh anggotanya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruhnya dibersihkan oleh Allah, seluruhnya disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang berzikir di saat wuduknya. Tapi waman lam yadhkurillah, saat dia wuduk dia tidak berzikir kepada Allah, lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma. Maka Allah tidak akan menyucikan di dalam dirinya kecuali cuma yang terkena air. Wajah baik yang suci, tangan baik yang suci, dalam artian suci daripada dosa-dosa yang diliputi di dalam anggota badan kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka kita kepengen agar jasad kita ini disucikan daripada dosa-dosa yang terdapat di dalam diri kita, yang luar biasa dosa kita ini melumuri daripada kita punya badan. Paling tidak kalau memang kita nak wudu, jangan tinggalkan baca bismillahirrahmanirrahim di awal wudu dan tutup dengan doa asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir yang sudah disebutkan daripada doa-doa tadi. Di sini dikatakan di syarah yang mengutip ada beberapa perkara yang mana di dalam perkara tersebut kita dianjurkan untuk berwuduk setelah melakukannya. Bukan batal wuduk kita kalau melakukannya, tapi kalau kita mengerjakan itu kita disunnahkan untuk berwuduk. Atau kalau memang kita belum punya wuduk, kita pengen melakukan perkara itu, kita disunnahkan untuk berwuduk. Yang mana perkara ini akan kita sebutkan. Ya, di antaranya daripada perkara tersebut banyak, katsirat yang dikatakan oleh ulama banyak. Di antaranya yaitu qiraatul Quran, baca Al-Quran. Baca Al-Quran pakai wuduk hukumnya tidak wajib, sunnah pakai wuduk. Kecuali orang junub, orang yang dalam berhadas besar, dia haram bagi dirinya untuk membaca Al-Quran. Karena yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar, orang yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar ada 6. Tambah 2 daripada 4 yang diharamkan daripada orang yang berhadas kecil. Kalau orang yang berhadas kecil itu diharamkan 4. 1 salat, 2 tawaf,
ketiga hamlul Quran, yang masul Quran, memegang Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran. Itu yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Kalau orang yang berhadas besar, tambahi 2 lagi. Apa tambahi 2 lagi? Yaitu qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Haram bagi orang yang berhadas besar, tidak bagi yang hadas kecil. Dan masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, orang yang hadas kecil tidak masalah. Tapi kalau orang yang berhadas besar masuk ke masjid, hukumnya haram. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi sima'il Quran, di dalam mendengarkan Al-Quran. Ada orang lagi membaca Al-Quran, kita menteliti, mentadaburi daripada makna Al-Quran agar hati kita tidak terkunci, ya, karena Allah katakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah hati mereka itu terkunci? Jadi yang pertama, kalau kita nak baca Quran, pakai wudhu, walaupun tidak wajib, ya, sunnah hukumnya pakai wudhu, tapi afdal, lebih utama orang yang menggunakan wudhunya di dalam saat dia hendak membaca Al-Quran. Yang kedua, mendengarkan Al-Quran. Begitupun juga walil hadis, mendengarkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ilmu hadis dibacakan, kita disunnahkan untuk di situ dalam keadaan berwudu. Wa fi riwayatil hadis, di dalam meriwayatkan hadis disunnahkan juga kita dalam keadaan berwudu. Ada hadis yang kita ingin sebutkan, walaupun kita di situ tidak masalah kalau mengucapkan hadis dengan tanpa wudu, tapi hukumnya kurang adab. Makanya Imam Al-Bukhari, beliau itu kalau mendengar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau mau meriwayatkannya, beliau itu tidak langsung meriwayatkan, kecuali beliau di situ mandi dulu, habis mandi sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat baru beliau duduk untuk menyampaikan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan itu menjadi mulia dinisbatkan kepada siapa? Disandingkan kepada siapa? Kalau perkataan tersebut disandingkan kepada kita yang kotor, ucapan si fulan. Tapi kalau perkataan tersebut disandingkan kepada Nabi Muhammad, apalagi mustahil ucapan Nabi Muhammad itu menjadi ucapan yang tidak ada artinya. Ya, ngomong tapi panjang tapi tidak ada artinya, nggak ada. Itu omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memiliki jawami'ul kalim. Itu sifat mukjizatnya Rasulullah, jawami'ul kalim, ngomongnya singkat, padat, tapi maknanya luas. Banyak contohnya, banyak sekali contohnya. Seperti Rasulullah katakan 2 kalimat, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ini dibeberkan panjang oleh para ulama di dalam penafsiran daripada makna hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satunya. Begitupun juga wa fi ta'allum ilmu syar'i, lagi belajar ilmu syariat. Nah, kita sekarang lagi belajar ilmu syariat, min tafsirin, daripada ilmu tafsir, wa hadisin, ilmu hadis, wa fiqhin, ilmu fiqih, wa ta'alimihi li talaba, lagi mengajarkannya kepada para murid-murid. Sekarang kita lagi belajar ilmu syariat. Ya, di antara kita belajar sekarang ilmu fiqih, di antara juga kita belajar ilmu tasawuf, ilmu syariat. Yang mana ketika kita belajar ilmu syariat, kita dianjurkan untuk dalam keadaan berwudu. Mungkin di antara kita alhamdulillah masih dalam keadaan berwudu. Kalau tidak berwudu berarti tidak sah salat subuhnya tadi. Maka alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan berwudu. Pertahankan. Bukan hanya habis salat subuh kita taklim dalam keadaan wudu. Di majlis-majlis taklim berikutnya, mau di rumah, Haji Bondan lagi ada taklim, maka di situ kita tetap dalam keadaan berwudu. Itu sunnah. Dikatakan waktu kita belajar dulu, dianjurkan betul-betul oleh kita punya guru, kalau memang nak belajar jangan lepas daripada wudu, karena ilmu yang didapatkan lagi dalam keadaan berwudu itu lebih bermanfaat dan lebih barokah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi dukhulil masjid, sunnah kita ketika masuk masjid dalam keadaan berwudu. Ya, walaupun tidak wajib, orang masuk masjid boleh tidak dalam keadaan berwudu, tapi sunnahnya, adabnya, kita menghormati rumah Allah. Ketika kita masuk ke dalam masjid, kita dalam keadaan berwudu. Wa fi zikrillah, lagi berzikir sama Allah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Tidak wajib dalam keadaan berwudu, tapi yang kita sebut siapa? Yang kita sebut Allah, maka disunnahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan
berwudu. Selanjutnya wa fi sa'i baina Safa wal Marwah, yaitu melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji. Rangkaian ibadah haji itu semuanya tidak wajib pakai wudu, kecuali tawaf. Hanya tawaf yang wajib pakai wudu. Mungkin di antara kita ada yang pernah haji ataupun umrah, pasti tahu, pasti pernah mendengarkan bahwasanya ibadah haji itu tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Makanya kadang orang haid itu sa'i tetap baina Safa wal Marwah. Orang haid itu tetap wukuf di Arafah. Tidak wajib dalam keadaan wudu kecuali tawaf. Kalau tawaf dia dalam tidak keadaan suci, maka tidak bisa. Karena Rasulullah katakan at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu sama seperti salat, kecuali boleh ngomong, kata Rasulullah. Kalau tawaf itu sama macam salat, kecuali boleh ngomong. Tawaf boleh bercerita sambil kelakar sama kawannya jauh kan, tawaf kelakar dia. Boleh tak? Boleh, tapi tidak afdal. Yang afdalnya sambil berzikir, mengucapkan kalimat talbiyah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wukuf di Arafah juga tidak disunnah, tidak diwajibkan berwudu, tapi disunnahkan kita untuk berwudu. Mungkin di antara kita sudah ada yang pernah ziarah makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fid dunya ziyaratah. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberikan di dalam kehidupan dunia ini bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fil akhirati syafa'atah. Kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tahrimna ru'yatah. Maka jangan diharamkan mata yang kotor ini untuk memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasqina min haudihil mawrud. Kita minta agar kita mendapatkan tuangan daripada telaga kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di antara kita ada yang pernah ziarah kuburan Rasulullah. Ketika ziarah kuburan Rasulullah, dianjurkan, disunnahkan kita untuk dalam keadaan berwudu, menghormati daripada siapa yang kita ziarahi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pun juga kata ulama, wa ziarah sairil kubur. Kita berziarah ke seluruh kuburan. Kita nak ziarahi ayah kita, nak sanak famili kita ziarahi. Kita nak ke TPU mana? Ke TPU A, B, C yang ada di Palembang ni, sunnah kita masuk ke dalam kuburan tersebut, ke dalam pemakaman umum tersebut dalam keadaan berwudu. Ini sunnah. Ya, wa fi khutbah ghairi Jum'ah. Khutbah selain hari Jumat. Kalau khutbah selain di hari Jumat tak pakai wudu, tak sah kalau kita seluruhnya. Contohnya khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Istisqa, minta hujan, khutbah gerhana kusuf, gerhana matahari kusuf, gerhana bulan khusuf. Ya, kita khutbahnya dalam keadaan tidak berwudu, sah tetap khutbahnya, tapi tidak afdal. Sunnahnya dalam keadaan berwudu. Tapi kalau Jumat ada khotib tak pakai wudu, turunkan khotibnya. Coba tanya, ada tak yang khotib tak ada pakai wudu? Coba turunkan tugas Pak Ketua kayaknya turunkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi nam lailan aw naharan walau qalilan qa'idan mutamakkinan. Ketika ada orang duduk mantap, kan kita ketahui ketika ada orang duduk batal tak wudunya? Tidak batal, tapi sunnah untuk tajdidul wudu, memperbaharui wudunya lagi. Walaupun anak kan mantap Pak Ustaz, tak apa-apa dah ada batal. Iya, tak apa-apa dah ada batal, tapi sunnah untuk ngulangi wudu lagi. Contoh lagi nunggu sholat, ya kurang lebih 10 menit kisaran, ya duduk lagi baca subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Sunnah kan baca, dianjurkan kan baca ini 100 kali. Ya subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Kalau misalkan besok-besok lagi nunggu, baca subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, astagfirullah. Itu minta istighfar juga. Setelah mentakdiskan, mensucikan Allah, kita minta istighfar 100 kali. Sudah habis, baca apa lagi? Baca ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta 40 kali. Habis juga, baca ya hayyu ya qayyum, ahyil qulub at-tahiyya, minta hidupkan kita punya hati. Karena hati kita ini mati. Ya ahyil qulub at-tahiyya, waslih lana al-a'mal fid din wa dunya, baca 11 kali. InsyaAllah sudah qomat. Ya, yang baca 100 kali subhanallah. Misalkan kita lagi wirid, zikir, tiba-tiba ketiduran. Nah, qomat. Boleh tak langsung sholat? Boleh. Tapi sunnahnya wudu dulu. Ya, wafi azan. Ketika ada orang mengumandangkan azan, wajib pakai wudu? Tak wajib, tapi kurang adab. Ya, ada banyak sekarang kejadian. InsyaAllah kata masjid ini, masjid yang lain, di musola yang lain, dia azan, tapi kata wudu. Buktinya apa? Waktu nak sholat,
dia wuduk lagi. Nah, berarti dia kata wuduk. Apalah ini makruh. Orang azan tanpa wuduk hukumnya makruh. Begitupun juga dengan orang nak qomat. Kata wuduk. Ini asyadul karaha, makruhnya lebih-lebih lagi. Asyadul karaha. Kalau azan tak wuduk makruh baik. Kalau qomat tidak pakai wuduk lebih makruh. Kenapa? Karena waktu qomat dengan waktu solat itu sangat berdekatan. Beda dengan waktu azan. Kadang ada jaraknya setengah jam, 15 menit. Nah, tapi alangkah adabnya, alangkah baiknya ketika orang azan itu pakai wudhu. Begitupun juga buat janabah. Ketika orang dalam keadaan mandi junub, min ghuslin wajib atau mandub, ketika kita mandi junub, mandi hadas besar, ataupun kita mandi Jumat, mandi di pagi Jumat, sunnah pakai wudhu. Maksud sunnah pakai wudhu, kita wudhu dulu sebelum mandi. Kita mungkin di antara kita pernah galau yang namanya mandi sunnah Jumat. Sunnah kan mandi sunnah Jumat. Maka Rasulullah katakan ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang memiliki hadas besar. Nah, sekarang gimana? Kalau sebelum Jumat kita memiliki hadas besar juga. Hadas besar ada, sunnah Jumat juga ada. Gimana? Niatkan, gabungkan. Karena niat digabungkan di dalam mandi hukumnya bisa. Jadi sekalian niat ngangkat hadas besar, sekalian di situ niat untuk mandi Jumat. Sebelum mandi kita disunahkan untuk wudhu dulu. Wudhu ini seperti apa? Wudhu ini seperti wudhu kita di dalam sholat. Cak mana? Cak itulah bentuk wudhunya. Niatnya ringkasnya nawaitul wudhu. Nawaitul wudhu lillahi ta'ala. Saya niat wudhu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau nawaitul wudhu li sunnatil janabah. Saya niat wudhu karena sunnatnya junub. Itu niat kita saat wudhu di dalam sebelum kita mandi. Itu sunnah untuk wudhu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wafil ibadah ke kitabatul fiqhi wa karam wa jimar. Lagi ibadah seperti nulis ilmu fikih, lagi nulis ilmu agama, sunnah pakai wudhu. Begitu juga wa inda iradatul junub aklan walau muharraman. Ketika orang junub, contoh kita habis hubungan suami istri contohnya. Ini yang sering terjadi. Ketika hubungan suami istri kelar, pengen makan, ada yang cemilan, biasa disiapkan sama istri kita, sampingan cemilan. Nak makan cemilan tadi, langsung makan habis hubungan apa? Jangan, wudhu dulu. Sunnah untuk wudhu dulu. Nak minum, haus, capek. Ya, betul tak? Capek, habis berperang, capek kan? Nah, nak minum, jangan minum dulu, jangan. Wudhu dulu. Perlu diperhatikan. Kadang kita orang awam ini lupa masalah ini. Ya, kalau kita junub, pengen makan, pengen minum, itu sunnah untuk wudhu dulu. Jadi jangan kita minum dalam keadaan junub, hadas besar, jangan. Hukumnya di situ makruh dalam minumnya kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kadzalika au nauman. Begitu juga dengan tidur. Kita nak tidur, junub kita hadas besar, keluar ataupun setelah hubungan suami istri. Ya, kelar, nak tidur, jangan tidur dulu. Tidur dalam keadaan junub hukumnya makruh. Sunnahnya untuk wudhu dulu. Kalau nak mandi kan dingin. Sekalian subuh, tidak ada masalah. Mandi sekalian subuh. Tapi alangkah bagusnya untuk wudhu dulu sebelum tidur. Allah ta'jaiz bi'amrara wa hadithanian. Wa in kan fi janabatul ula min ghairi wat'in. Setelah ke satu, pengen yang kedua. Ya, pengen berperang lagi. Nah, ketika pengen berperang lagi, jangan di situ dalam keadaan junub. Dalam artian jangan yang kedua kecuali kita wudhu dulu baru lanjutkan yang kedua. Nah, itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Wa fi fasdin wa hijamah. Orang habis fasad sama hijamah, habis dicandu sama dibekam. Ya, sunnah untuk wudhu. Walaupun kita habis bekam tidak membatalkan wudhu. Orang habis bekam nak langsung sholat, boleh tak? Boleh. Tapi sunnah wudhu dulu. Waqai'in. Dan juga orang muntah, habis muntah. Oh, sholat nih, nak sholat tiba-tiba muntah di jalan. Wudhu lagi apa tidak? Tidak batal. Orang muntah tidak batal
tidak batal wudhu. Ya, tapi sunnah untuk mengulangi daripada wudhunya. Ya. Wa fi hamli mayyit ay qablahu wa ba'dahu, ketika ada orang pengen bawa jenazah, pengen mengangkat jenazah, pengen megang jenazah, pengen ngurus jenazah, ya, apapun yang dipegang daripada jenazah, habis ngurus jenazah, sunnah untuk wudhu. Kapan wudhunya? Wudhu sebelum mengurus jenazah dan wudhu setelah mengurus jenazah. Ya. Wa mahallu al-wudu ba'da dhalika idza masal wudu al-mar'am wa fi masil amrad wa fi naqdil wudu wa fi akli lahmi ibil, makan daging onta. Habis makan daging onta, sunnah untuk wudu. Wa akal mimman massathu an-nar, makan sesuatu yang terkena dari api. Masakan yang terkena dari api, contohnya makan sate itu langsung. Habis makan sate sunnah untuk wudu lagi. Makan daging yang terbakar, ya, langsung kena api, sunnah untuk wudu lagi. Tidak wajib. Wafihillah, habis ngomong orang lain, menggosip orang lain. Antara maghrib sama isya kebetulan lagi tidak ada majlis, lagi tidak ada taklim, duduklah berdua ngerumpi. Ya, pas lagi duduk dua ngerumpi, ngomongin si fulan, si A, si B, si C, azan. Nah, sunnah untuk wudu dulu sebelum azan. Sunnah untuk wudu dulu sebelum sholat. Ya. Apa itu ghibah? Zikruka akhaka bima yakrahu, yaitu menyebut saudaramu terhadap sebutan yang membuat dia tidak senang. Sebutan itu betul, disebut dengan ghibah. Kalau sebutan itu suatu yang tidak betul, maka itu bukan ghibah, fitnah. Ghibah itu ngomongin orang lain, ya memang kejadian di dalam dirinya. Contoh, fulan nyampak dia di masjid, naik tangkuk lebih nyampak. Ya kita omongi, fulan tadi nyampak. Malu tak dia kalau omongi? Tak demen tak dia kalau dia omongi? Tidak demen. Nah, maka itu disebut dengan ghibah. Kalau memang sesuatu tidak terjadi, fulan di situ ngantuk tadi nyampak dari tangga, tidak benar. Itu namanya fitnah. Wasallu wudu ba'da walaupun kita mutawaddi'an, walaupun kita dalam keadaan wudu, habis itu dah sunnah untuk wudu lagi. Wa namimah, begitu juga dengan namimah, ngadu domba. Habis ngadu domba orang. Apa ngadu domba? Dikatakan di sini as-sa'yu bainan nas bil ifsad, yaitu orang yang selalu di dalam dirinya itu merusak antara manusia. Bainan nas bil ifsad, di antara manusia ini selalu merusak, memecah belahkan. Ya, namanya ngadu domba. Si A yang asalnya sama si B akrab, dia adu domba, akhirnya bermusuhan. Nah, maka habis kita ngadu domba, disunnahkan kita untuk berwudu. Tapi jangan ngadu domba, yang tidak boleh ngadu domba. Ngadu manusia, apalagi domba tidak boleh diadu. Ya. Wa fi fahish kasukhriyah wa yamin ghamus, kita melakukan perbuatan yang keji. Contohnya juga kita di situ sumpah palsu, syahadatul zur, kita sunnah untuk wudu. Wa fi qazf zina, kita nuduh orang, si fulan itu berzina. Nah, hati-hati kalau kita nuduh fulan berzina, maka nanti ada yang namanya di dalam kitab hudud ada yang namanya babul qazf, orang nuduh orang lain tanpa bukti, fulan berzina, padahal dia tidak melihat daripada perzinahan itu. Maka perlu yang namanya bukti, perlu yang namanya nanti syahadat, ucapan asyhadu anna fulanan qad zana, harus dia bersaksi macam itu. Wa fi qahqahatin fi shalah, orang lagi salat ngakak-ngakak, batal tak wudunya? Tidak batal, tapi sunnah untuk wudu lagi. Karena kenapa kita sunnah wudu di dalam salat ketika kita ngakak-ngakak? Karena menurut mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang lagi salat ketawa itu hukumnya batal, dia punya wudu, batal dia punya salat. Kalau menurut mazhab Syafi'i, cuma batal dia punya salat. Orang ketawa lagi salat, batal tak salatnya? Batal. Wudunya tidak batal. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, wudunya batal dan juga salatnya juga batal. Ya. Kalau ketawa di luar salat, ngakak-ngakak, lagi cerita ngakak-ngakak. Rasulullah itu tidak pernah ngakak-ngakak yang berlebihan. Sampai Rasulullah SAW kalau memang ketawanya badak nawajidu, sampai gigi gerahang bayar Rasulullah yang terlihat. Kalau memang sudah ketawanya Rasulullah, sudah lucunya, nah baru sampai di situ gigi gerahangnya yang terlihat. Kalau Rasulullah ketawa, karena bihkuhut tabassum, ketawanya Rasulullah itu cuma senyum, tidak berlebihan. Kalau Rasulullah melihat hal yang lucu, hal yang membuat Rasulullah ketawa, Rasulullah ketawanya seperti senyum, tidak berlebihan daripada senyum. Itu bagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada habis kita ketawa, sunnah untuk wudu lagi. Ya. Wafikas syarif wasidal, orang bengkeng kumis,
ngerapikan kumis nak Jumat. Sunnah kan ngerapikan kumis, digunting, dirapikan. Jenggotnya dirapikan. Sunnah. Habis ngerapikan kumis, sunnah untuk wuduk lah. Wuduk lagi. Kita habis mandi, lupa sebelum mandi ngerapikan kumis. Padahal udah wuduk. Akhirnya ngerapikan kumis. Habis ngerapikan kumis, sunnah wuduk lagi setelah merapikan kumis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Habis cukur rambut. Habis cukur rambut tak langsung salat. Boleh tak? Boleh. Tapi sunnah untuk wuduk lah lagi. Dan selanjutnya wafil babab. Ketika marah, orang lagi nias, ngamuk-ngamuk, apalagi ngamuknya sama istri, sama orang rumah, maka disunnahkan kita ketika lagi marah untuk melakukan ibadah wudhu. Kenapa untuk melakukan ibadah wudhu? Karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaitan, dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya marah itu datang dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tutfa'un nar billah, sesungguhnya api bisa mati karena air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, kata Rasulullah, kalau memang di antara kalian ada yang marah, maka wudu, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama kali kalau lagi marah tegak duduk, kata Rasulullah. Ya, wa idza ghadibta qa'iman fajlis. Kalau kita lagi marah, tegak, duduk. Kalau kita lagi marah, duduk, nguling. Kalau lagi nguling marah, disitulah baru kita untuk melakukan wudu. Kenapa? Karena wudu itu mematikan daripada amarah. Kenapa bisa mematikan amarah? Karena marah itu datang dari syaitan. Syaitan yang membuat orang marah. Sedangkan syaitan diciptakan dari api. Api bisa mati dengan air. Maka cara kita mematikan, menidamkan api, yaitu dengan cara berwudu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak lagi di antara daripada wudu-wudu yang disunnahkan kita untuk berwudu. Wa fi massi farjil bahina. Nah, ini juga di dalam hukum fikih. Kita megang kemaluan binatang, batal tak wudu kita? Ada kucing kita pegang, batal tak? Ataupun ada ayam, kita nak lihat nih, udah telok apa belum kan? Dibuka, dipegang, batal tak kita berwudu? Tidak batal. Tapi sunnah untuk kita berwudu lah, untuk kita berwudu lagi. Ya. Ada khilaf soalnya di dalam mazhab Jadid, orang yang megang kemaluan binatang pun batal. Tapi mazhab Al-Jadid mengatakan bahwasanya orang yang megang kemaluan binatang itu tidak batal. Wafir riddah, orang murtad, batal lah wudunya. Dia Islam, murtad, masuk Islam lagi, nak masuk salat, boleh tak? Boleh, karena orang dalam keadaan wudu murtad, wudunya tidak batal. Beda dengan tayamum. Tayamum, dia lagi tayamum, sudah tayamum, punya ibadah tayamum. Setelah tayamum murtad. Setelah murtad dengan salat boleh tak? Tidak boleh. Tayamum dibatalkan dengan murtad, tapi wudu tidak dibatalkan dengan murtad. Dalam artian, ya tidak batal wudunya, tapi pahala yang dia dapatkan sebelum dia murtad itu hilang galau-galaunya. Tapi tidak diwajibkan untuk wudu lagi, tapi disunnahkan untuk berwudu lagi. Ya. Wa fi raf'i lusukil jarah inda tawahhumul indimal fara'ahu lam yandamil. Ketika kita melihat ada hansaplas, contohnya ada hansaplas, kita nyangko ini hansaplas ini tadi ada nanahnya, pas kita angkat ternyata katik, kita disunnahkan untuk berwudu lagi. Ya, banyak sunnah-sunnah kita untuk berwudu. Megang tafsir Al-Quran, wajib tak pakai wudu? Tergantung. Kalau tafsirnya lebih banyak dari Al-Quran, maka tidak disunnahkan, tidak diwajibkan untuk berwudu. Tapi kalau Qurannya lebih banyak dari tafsirnya, maka diwajibkan untuk berwudu. Nah, sekarang terjemahan itu tafsir atau bukan? Bukan. Terjemahan itu bukan daripada tafsir. Maka ini kata ulama, sebagian ulama, terjemahan itu bukan daripada tafsir. Jadi kalau kita megang terjemahan Al-Quran, alangkah bagusnya pakai wudu. Karena ada khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib pakai wudu kalau terjemahan. Kalau tafsir, hukumnya kalau lebih banyak tafsirnya tidak wajib pakai wudu. Kalau lebih dikit tafsirnya, wajib pakai wudu. Kalau sama, kata ulama lebih baik pakai wudu. Nah, seperti halnya kata ulama itu daripada Tafsirul Jalalain. Tafsirul Jalalain itu dikatakan oleh ulama, ada yang hitung bahwasanya Tafsirul Jalalain itu tafsirnya lebih banyak dari Al-Quran. Tapi banyaknya cuma 20 huruf.
cuma 3 atau 10 huruf, lebih banyak daripada tafsir daripada Al-Quran. Jadi alangkah baiknya memegang daripada tafsir itu menggunakan wudu. Ya, tapi ingat, seandainya ada yang mengatakan terjemahan itu tafsir, kita boleh memegangnya. Yang boleh dipegang itu cuma Qurannya. Tapi kalau barisan-barisan Al-Quran kita tunjuk, kita sentuh pakai tangan, itu tetap haram. Tidak ada ulama yang mengatakan kalau memang tulisan Al-Quran yang kita sentuh langsung dengan tangan, tulisan Arab kita sentuh, Al-Quran itu kita sentuh, walaupun di bawahnya ada terjemahan ataupun ada tafsir, ini tetap haram. Yang boleh itu kalau kita pegang macam ini. Tapi kalau hurufnya yang kita sentuh, maka haram. Begitu pun kalau ada, nah itu tadi wasari'u ila magfiratin min rabbikum, di dalam dinding-dinding ini. Itu Al-Quran atau bukan? Al-Quran. Nah, haram kita megang wasari'u ila magfiratin min rabbikum tanpa wudu. Pasti dulu khotnya itu membuat itu tadi, ya niatnya tujuannya Al-Quran. Tidak mungkin tujuannya cuma hiasan baik. Pasti tujuannya Al-Quran. Nah, jadi kalau kita lagi bersih-bersih di masjid ini megang itu, pakai wudu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, inilah daripada perkara-perkara yang disunnahkan kita untuk dalam keadaan berwudu, ya. Yang mana nanti kita masuk sedikit di dalam pembahasan bab adabul ghusli, adab-adab orang mandi janabah, adab-adab orang mandi hadas besar. Yang mana di dalam adab-adab orang mandi hadas besar itu di awal disebutkan dan di akhir nanti disebutkan daripada furudul wudu, fardu-fardunya wudu. Kita sudah ketahui sunnah-sunnah wudu banyak, ratusan sunnah-sunnah wudu. Kalau fardu-fardu wudu itu ada 6. 2 dari Al-Quran, 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang dari Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain." 4 yang dari Al-Quran. Basuh muka, cuci tangan sampai siku-siku, dan pala kita rambut atau kepung kepala yang kita usap, dan kaki sampai mata kaki. Ini yang diambil dari Al-Quran 4. Yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW 2. Jadi rukun fardu wudu ada 6, 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi. Yang dari hadis Nabi nomor pertama yaitu niat diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Duduk di majelis taklim, apa yang kita niatkan itulah yang bakalan kita dapat. Di antaranya adalah wudu. Wudu harus memiliki niat. Niat diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu tertib. Tertib juga diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Diambil saat sahabat, ya, Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad SAW ngomong, ya Rasulullah, kami ini mau sa'i. Sa'i itu mungkin di antara kita tahu, itu lari dari kecil antara bukit Safa sama bukit Marwah, antara Safa sama Marwah. Sahabat ini bingung, ya Rasulullah, kita mulai daripada sa'i ini dari mana ya Rasulullah? Dari Safa dulu ke Marwah atau dari Marwah dulu ke Safa? Apa kata Rasulullah SAW? Ibada'u bima bada Allahu bihi. Mulailah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Apa yang Allah mulai di dalam Al-Quran? Innamas Safa wal Marwatu min sya'airillah. Safa dulu Allah mulai, baru Marwah. Ini hadis walaupun khusus untuk daripada Safa sama Marwah, tapi ulama bukan meninjau daripada khusus daripada asbabnya, tapi melihat daripada amatu al-fadhih, yaitu daripada umumnya lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah, mulailah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai. Yang Allah Subhanahu wa taala mulai dalam Al-Qur'an, "Faghsilu wujuhakum", wajah kalian, "wa aydiyakum ilal marafiq", tangan sampai siku-siku, "wamsahu bi ru'usikum", usaplah kepala kalian. Dan kalau memang di situ kata rambut, kalau ada rambut cukup sebagian daripada rambut menurut mazhab Imam Syafi'i, sedikit daripada rambut. Dan yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kaki ini dibasuh atau diusap? Nah, itu tergantung ulama menyikapi daripada kalimat wa arjulakum.
Wa arjulakum ini ada yang mengatakan dalam qiraat wa arjulikum. Kalau wa arjulikum berarti atafnya wamsahu biruusikum. Berarti kalau kepala diusap, kaki juga kalau dibaca dengan kasrah juga diusap. Wa arjulikum ilal ka'bain, berarti kaki juga diusap. Nah, jadi gimana nafsirkannya? Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, kaki wajib dibasuh. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, seperti biasanya, jikalau ada pertanyaan. Kita tutup. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Ya dari sayyidina Muhammad Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatuna wa dinina ma ahli al-qadr sawadaka rabbi waffaqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuq al-kull halalan da'ima wa afilla atqiya ulama نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شيء وأخرى برضا منك العلوم قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله فوش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصائب الغرام الله يهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والقبول